Bagaimana biasanya para pelaku menyamarkan, uang hasil korupsinya tadi dalam kejahatan, perpajakan? Mungkin kita melihat ke beberapa kasus sebelumnya ya, Bu. Tadi Mhm, mungkin ini makin terkenal lagi, orang akan mengingat dosa-dosa mereka lagi kayak mhm. Gayus, Rafael. Kemana sebenarnya aliran Beda dananya? ya kalau Gayus beda ya, kalau Ya, ya. Gayus memang dulu meledak sekali tapi Ya, kelihatannya tidak dia menurut saya ya, dia tidak terlalu sistematis pengen kaya terus pengen apa, enggak kelihatannya ya. Dia memang waktu serakah aja, tetapi yang belakangan-belakangan kan tidak. Nampak sekali bahwa mereka melakukan kejahatan itu untuk tujuan, melakukan kegiatan lain, bisnis terutama. mmm, Bisnis untuk menambah kekayaan mereka. Artinya sebetulnya mmm, mereka ini yang ngemplang pajak ini dan kemudian TPPU, itu adalah, jalan pintas mereka untuk menambah kekayaannya sebagai pengusaha juga pada umumnya kan seperti ya, itu. Karena mereka pikir gajinya yang dari pajak itu nggak cukup gitu. mhm, Padahal kita bilang Kementerian Keuangan itu gajinya beda kan. ya, Itu kan saya juga termasuk protes kenapa ya, eee, bank kemudian Kementerian Keuangan gajinya harus lebih karena supaya mmm, tidak tergoda katanya, ya kan. mhm, Aneh juga ya, padahal yang jauh tergoda misalnya penegak hukum itu harusnya gajinya lebih tinggi malah. mmm, Bayangkan itu penyidik yang mengejar narkoba itu bersabung nyawa itu, ya, ya kan. Tapi negara kan tidak terlalu memperhatikan. Sehingga mmm, mungkin ini memang sudah kayak apa ya, udah kayak benang ruwet banget gitu ya. Ya, kalau mhm, kita bilang mungkin penegak hukumnya dengan sedih saya katakan mungkin, gampang memanipulasi, kewenangannya ya. iya, Dia iya, harusnya menjaga ini enggak karena disogok dan sebagainya. Tapi kembali lagi bahwa mereka kesejahteraannya juga, bahwa negara sistem penggajiannya juga aneh gitu. Ternyata nggak tercapai juga. iya, iya, Yang sistem penggajiannya di Kementerian Keuangan, Bank Indonesia yang tinggi-tinggi, mereka juga tetap terlibat korupsi. mhm, mhm. Berarti bukan dong bahwa gaji tinggi itu menjamin tidak Menjamin korupsi. orang tidak Nah korupsi. Memang itu, rasa tidak cukup itu akan selalu ada. mhm. Normalisasi dalam lingkungan bikin orang merasa biasa aja kalau bikin kejahatan ya, Bu, Ih, terutama sekarang nyuri. kita juga, apa ya, saya sedih banget ya kalau ingat nanti kita bulan depan hari anti korupsi nih ya. Ya, Kalau kita misal dengar korupsi udah nggak kaget lagi gitu ya kan? Mual sih di perut ya kan, tapi nggak kaget ini kayaknya udah, oh wah, korupsi, ah oke korupsi eee, gitu. oh masih korupsi terus toh gitu kan. Heeh, Kita juga udah lupa ini bagaimana ada lagi yang baru. ada lagi yang baru dan yang lagi ini memang sistem ya. Lihat itu undang-undang perpolitikan, ya gampang sekali orang habis korupsi keluar berapa waktu kemudian bisa mencalonkan diri. Hmm, Jadi jangan menyalahkan kenapa dia di penjara, ada yang di penjara yang lain kok berani lagi. Karena ya, ini adalah sudah circle system. Karena orang di penjara pun nanti gini-gini masuk politik circle. bisa jadi. Nah, jadi Mhm, memang memang banyak hal ya, terutama regulasi. Semua munculnya pada akhirnya dihukum kan, ya, diregulasi. Regulasi setelah ini juga ini. Coba bayangkan misalnya korupsi seperti di Singapura. Semua sanksinya itu bukan pidana berat, tapi kematian mmm, perdatanya, nggak boleh punya SIM, nggak boleh punya apa rekening account gitu ya, nggak boleh dapat asuransi, nggak boleh ini. Mereka nggak berani korupsi. ya, Ya bukan bukan penjara yang membuat mereka takut. mhm, Mereka tuh takut kalau hak-haknya nggak bisa dan mereka takut kalau uangnya diambil kembali. Jadi oke. memang sangat mendewakan harta kekayaan Harta bukan kekayaan. kebebasan. Iya, Bu Yanti, dari sejumlah masalah yang kita hadapi, masalah yang sebenarnya dibuat oleh oknum itu sendiri gitu ya. Jadi makin besar lah masalah perpajakan kita. Apa kira-kira yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak? Tidak hanya dari kita tahu penyumbang pembayaran pajak itu persentase banyak kelas menengah, ya. Mhm, Tapi kan kita juga mau kelas mmm, atas jangan sampai luput. mhm. Apa yang harus dilakukan? Ya kenapa kelas atas luput? Hmm, Karena kan sebagian masuk kepada mereka kan, pada akhirnya kan, yang menengah-menengah yang memang ini kan memang kalau yang bawah tuh memang satu mungkin tidak pajak yang begitu ya, iya, tapi pajak tidak yang tuh. lain dia bayar Kalau itu. karyawan kan udah jelas tuh langsung terpotong pajak bulanannya gitu Iya, terus kan. rakyat kecil tuh bukannya nggak bayar pajak kan saya Bayar katakan ya kan. jajan, Iya, susu, kan pengusahanya di beras. sini, yang harusnya dia yang bayar kan dia juga kita. Kan itu uang dari rakyat juga Mhm, sehingga mhm, bayar kepada dia, dia harus bayarkan ke negara itu kan sebetulnya pada akhirnya kan rakyat juga mhm. gitu ya. Bahwa bahwa ya sekarang pejabatnya ya lebih lebih pada pejabatnya karena kan ini kan
Kalau pajak pemasukan negara yang tidak masuk itu namanya korupsi. Ya, Dan Lord Acton sudah sejak awal mengatakan yang apa berpretensi tends to corrupt itu kan yang punya power. heeh, Punya power itu baik itu jabatan atau punya kekuatan uang. mmm, Ya ini dulu ditertibkan gitu. Kalau ini tertib dan masyarakat ke bawah menengah menengah yang bayar pajak udah tertib dan memang kebanyakan jadi nihil kan itu kan. mhm, Tapi bukan berarti dia nggak bayar pajak, dia udah bayar pajak yang lain kan. Makanya kenapa nihil karena penghasilannya ya memang segitu. Kenapa oke, segitu? Karena sudah bayar untuk kepentingannya itu, ya kan. mhm, Tapi kenapa yang atas-atas nggak tersentuh, ya kan? kenapa Itu kira-kira? yang itu yang kalau memang itu tidak ada sampaikan dong, gitu kan. Bahwa ini ada declare bahwa tidak ada yang seperti ini kan kita menuju pada self assessment. Tapi Mmm, disalahgunakan juga kan. Nah, ini juga kita juga mengisi pajak tuh kan nggak gampang juga. Apa dipersulit ya sehingga kita mau nggak mau minta tolong. Ya kan mmm, minta tolong diisikan. Mereka bukannya nolong malah membuat kita tergelincir gitu kan. iya, Nah, itu yang hal-hal seperti ini yang nampaknya apa ya sebetulnya mafia pajak kok terus-terusan. Kalau saya curiga ya, jangan-jangan memang ada yang kepengen terus-terusan tetap ada mafia ya. Karena ada orang-orang yang diuntungkan karena ada mafia pajak. Ini yang mmm, harusnya kalau konsisten ya Pak Prabowo dan Menteri Purbaya ini bahwa Pak Prabowo akan memberantas korupsi. Sampai seakar-akarnya Pak Purbaya akan mau reformasi iya, kembali gitu ya kan reformasi aja mereformasi kembali dengan apa ya dengan tenaga yang masih lebih segar daripada kementerian yang lalu kan. Karena mhm, makanya kalau menjabat tuh jangan terlalu lama gitu. Kalau lama kan jadi nggak ada penyegaran tuh itu udah secara psikologis itu secara psikologis oke, ya. Itu mhm, Terutama untuk jabatan-jabatan yang non politis ya. Kalau mmm, politis kan kita nggak tahu dari siapa jadi apa juga kayak nggak ngerti oke, lah. mhm, Tapi yang ada kompetensi, yang ada meritokrasi itu jangan diganggu deh karena itu meritokrasi dan kompetensi itu sudah ada wilayah-wilayah filosofinya sendiri bahwa orang yang di sini harus begini dan iya, sebagainya. Itu kalau kita akan meninggalkan itu ya tunggu saja kehancurannya. mmm.